bener-bener gak nyangka Mas Raka bisa tega banget ngebentak aku, kasarin aku kayak gitu. Kalau tahu kayak gini, lebih baik aku nggak usah ikut kesini dari awal. Mas Raka, Mas, udah Mas, jangan halangin aku pergi Mas. Aku tetap mau pergi dari sini. Mas Sabto, pergi Pak dari sini Pak, jangan ganggu saya. Pergi Pak dari sini Pak, jangan ganggu saya Pak. Kurang ajar kamu Sabto. Eyang, Sini. Eyang udah ya. Eyang udah ya. Eyang. Pak. Keluar kamu Sabto. Sekarang, cepat. Kamu mau pergi? Ya. Ada apa ya? Istrimu itu loh Raka. Dia mau pergi. Jangan pergi hanya. Eyang udah gak usah nangis. Kalau dia mau pergi udah biarin aja dia pergi. Ekspresi Eyang kok bisa berubah tiba-tiba begitu? Oma itu sayang sekali sama Anya. Kamu tahu kan? Oma udah siapin loh selamatan buat menuju bulannya. Jangan pergi Anya. Jangan pergi Anya. Eyang sayang banget sama Anya. Kamu denger kan sekarang Eyang ngomong apa? Hah? Tak maaf sama Eyang? Maaf Eyang. Waktu itu saya benar-benar kaget Mbak ngelihat perubahan sikapnya Eyang yang tiba-tiba berubah gitu aja. Sampai Eyang tuh mau bikin acara 7 bulanan. Memang agak aneh sih ya Mbak ya. Lalu apa yang terjadi setelah perubahan sikap Eyang? Apakah kamu tetap jadi pergi dari rumah Eyang? Enggak Mbak, saya nggak jadi pergi dari rumah Eyang. Akhirnya saya cuma jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah buat ngilangin kejenuhan dan juga rasa takut saya. Tapi waktu saya jalan-jalan Mbak dan ketemu sama warga, kok mereka malah bersikap aneh ya? Kok bisa gitu sih Mbak? Emangnya kamu bikin salah apa sama mereka? Pak. Bapak itu kenapa ya tiba-tiba jutek banget sama aku? Bu. Mau apa kamu nyapa-nyapa saya? Mau mati kamu, hah? Bu lepasin Bu, saya salah apa Bu? Ampun. Ibu itu kenapa ya? Kok tiba-tiba dia kayak ketakutan banget kayak gitu Mas, di atas sana? Padahal nggak ada apa-apa. Gimana sih ini anak? Gak tau malam apa ya? Kamu dari mana aja sih? Hah? Kamu gak tahu waktu? Ini udah malam loh. Maaf Mas, bukan maksud aku mau bikin kamu jadi khawatir. Aku tuh tadi cuma jalan-jalan aja cari udara segar. Aku gak mau tahu. Kamu mau gak pulang, mau apa, terserah. Aku cuma khawatir sama calon anak kita ini. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih Mas sama aku? Berhenti! Masuk kamu apa ngelempar telur di rumah Eyangku, ha? Terserah kalau kamu mau bunuh saya. Yang penting kamu harus pergi dari rumah terkutuk itu. Ngomong sama saya. Udah Mas, stop. Udah, kalau kamu kayak gini kamu sama aja nyakitin bapak itu Mas. Udah Mas. Aku harus tahu alasan dia kenapa. Udah kamu sabar ya. Aduh Mas. Kamu kenapa?
Lu tunggu sini, Bang. Iya, yaudah, yuk. Malam itu saya ngerasain kontraksi, Mbak. Tapi saya penasaran nih Mbak, dengan warga di lingkungan rumah Eyang. Kenapa sih mereka sikapnya seperti itu sama kalian, segitu nggak ramahnya? Awalnya saya juga heran, Mbak. Kenapa sikap warga kayak gitu? Tapi pas saya renungin, kayaknya mereka ini tahu Mbak sesuatu tentang rumah Eyang. Tapi nggak bisa bilang sama saya gitu loh. Tentang rumah Eyang? Memangnya ada apa Mbak tentang rumah Eyang itu? Jadi waktu suami saya ribut sama warga di sana, ternyata warga di sana tuh pada teriakin kita Mbak, agar saya dan suami saya tuh pindah dari rumah Eyang. Nah dari situ saya tuh makin curiga banget sama Eyang. Tapi Mbak, pas saya tanya ke Eyang malah marah, bahkan saya dilarang keluar sama Eyang. Itu salahmu sendiri, Anya. Kenapa kamu keluar? Iya, Yang. Udah aku omelin dia tuh. Susah sih kasih tahu. Mulai hari ini, Eyang harap kamu nurut. Jangan keluar rumah lagi. Emang kenapa, Eyang? Aku nggak boleh keluar rumah. Udah, kamu ngapain sih protes segala? Udah nurut aja sama Yang. Demi kebaikan kamu juga. Ya udah. Tapi sebelum aku turutin perintah Eyang, aku mau tanya satu hal. Kenapa pas tadi aku ketemu warga suruh aku sama Mas Raka untuk keluar dari rumah ini? Eyang ini beneran sedih atau cuma acting ya? Kok bisa emosinya gampang berubah begitu? Anya, maksud kamu apa sih? Hah? Kamu mau nyakitin Eyang? Bikin dia nangis dengan pertanyaan itu? Biarkan saja, Raka. Biar Eyang sendiri yang nerangin ke Anya. Ya udah, Eyang jangan nangis tuh. Udah ya. Anya, kamu tahu nggak? Warga di sini ini semua membenci sama Eyang. Karena Eyang ini sudah sepuh, tidak ada teman. Dianggapnya Eyang ini hantu. Dianggapnya Eyang ini setan. Yaudah, Makanya kamu disuruh keluar dari rumah Eyang. Eyang kan jadi kesepian, Anya. Eyang udah. Eyang tenang aja. Siapapun yang menghina Eyang, biar Raka yang ajar. Ya, Eyang udah nggak usah khawatir. Oke? Raka, terima kasih ya, Nak. Kamu memang cucu Eyang yang sayang sekali sama Eyang. Eyang juga sayang sama kamu, Nak. Kamu tidur sama Eyang ya malam ini. Eyang akan ngobatin perutmu itu supaya tidak kontraksi lagi. Tapi Eyang, aku udah nggak kontraksi lagi kok. Selalu kayak gitu kamu tuh. Protes aja kamu tuh. Udah nurut sama Eyang. Eyang kan niat baik sama kamu. Aku bener-bener udah gak sakit lagi, Mas. Apa sih kamu protes mulu sih? Itu suami kamu loh. Udah kamu tidur sama Eyang. Anya, tidur saja sama Eyang ya. Biar kandunganmu nanti sembuh. Ya sayang ya. Ya udah. Aku mau tidur di sini, tapi kamu temenin aku ya, Mas. Eyang, gimana? Boleh? Raka, kamu tidur saja duluan. Biar saja si Anya di sini sama Eyang. Udah kamu sama Eyang, ya? Eyang. Sudah Anya, kamu tidur saja. Nanti tengah malam Anya bangunin buat ngobatin perutmu ini. Tidur. Ayo. Lingsir wengi sepi durung
iso nindro. Waktu itu saya benar-benar mengkhawatirkan kandungan saya, Mbak. Saya takut ada apa-apa sama kandungan saya, Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami. Dan Eyang bagaimana saat itu? Apa dia mengobati kamu? Iya, Mbak. Eyang memang ngobatin saya. Tapi cara ngobatinnya aneh, Mbak. Aneh? Aneh kenapa Mbak? Aneh. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Lindungi bayiku. Ya Allah, aku tahu Engkau mendengar permintaan aku. Maka lindungilah aku ya Allah, lindungilah bayiku. Ajar, siapa yang mengganggu? Awas ya, kalau sampai ketahuan siapa yang ngusilin aku. Anya, kamu di mana? Anya, di mana kok? Anya, jangan lari. Jangan lari, Anya. Anya! Itu. Itu. Anya, jangan lari. Kunci apa ini, Pak? Ya, Pak. Makasih, Pak Sabto. Kamu, Anya. Kamu kenapa sih? Mas, Eyang itu mau menyakiti kandungan aku, Mas. Tadi dia baca mantra-mantra aneh terus dia kayak kesurupan gitu. Dia benar-benar mau menyakiti kandungan aku, Mas, bukan mau mengobati aku. Kamu jangan asal ngomong ya. Mana mungkin Eyang ngebunuh keturunannya sendiri? Aku demi Tuhan, aku nggak bohong sama kamu. Kamu tuh nggak percaya sama aku. Alah, udahlah. Yang kamu tuh nggak ada satupun yang bisa dipercaya. Tapi aku nggak bohong, Mas. Demi Tuhan, Eyang kamu mau menyakiti kandungan aku. Tega ya kamu, Mas, tampar aku. Jaga mulut kamu ya. Kamu tahu apa yang kamu omongin? Kamu sudah menghina Eyang. Dan sekarang kamu minta maaf sama Eyang. Minta maaf. Minta maaf. Gak, Mas, jangan bawa aku ke sana, Mas. Gak. Pak Sabto. Bapak ngapain nahan pintu Eyang? Ayo buka, Pak. Eyang. Kenapa kamu di sini? Yang, Pak Sabto ini yang nahan pintu Eyang tadi.
Berani-beraninya kamu nutup pintu ini. Hah? Kamu kurang ajar. Ini kenapa ya? Kamu perlu tahu, karena si Sabto ini berusaha memperkosa istrimu. Ngerti? Bener. Eyang bohong, Mas. Pak Sabto nggak mau memperkosa aku. Justru Pak Sabto mau menolong aku dari Eyang, Mas.